Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saputri Maharani. Saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone. Program studi saya Teknologi Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah teknologi pendidikan. Masa sejarah, pada masa ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi teknologi massal yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu dan terbatas. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari sebagai huruf yang mempunyai bentuk bunyi yang berbeda penyebutannya, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Masa modern sekarang mengembangkan telef bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dengan Sir Charles yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Kemajuan teknologi pada masa modern yang berbangsaan itu yaitu dengan ditemukannya komputer. Dengan teknologi komputer, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Awalnya, sistem pendidikan tertua yang ada di Indonesia masih bersifat tradisional yang berlangsung sebelum abad. Pada masa tersebut, Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan saja yang disebut dengan lembaga pengajar asli, yaitu sekolah-sekolah agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, lembaga-lembaga pendidikan dasar Al-Quran mengalami penyempurnaan kurikulum, sistem pendidikan, dan beberapa aspek kependidikan lainnya, sehingga memunculkan sebuah lembaga pendidikan baru yang disebut Madrasah Diniyah. Selain sistem pondok pesantren, Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan sistem pendidikan yang memiliki karakteristik dan sistem tersendiri, yaitu dengan sistem pamong, yaitu mendasarkan pada kodrat hidup anak dan kemerdekaan dengan doman ngarsa sung tulada. Ini Madya Manggun. Pada perkembangan selanjutnya di Indonesia muncullah School Broadcasting. Pada waktu ini dibentuk panitia penyelenggaraan School Broadcasting yang diketuai oleh Sadorjo, salah satu pendiri Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selanjutnya pada tahun 1955 Balai Kursus didirikan di Bandung yang bertugas menyelenggarakan kursus tertulis bagi calon guru SD guna menyongsong program perluasan kesempatan belajar yang lebih berkualitas. Guru SD guna menyongsong program perluasan kesempatan belajar yang lebih berkualitas. Saat yang hampir bersamaan didirikan pula Teaching and Center atau Balai Alat Perga di Bandung yang tujuannya adalah memproduksi dan mengkoordinasikan ketersediaan alat-alat peraga pengajar untuk sekolah-sekolah. Pada masa Orde Baru, perkembangan teknologi pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dengan dimasukkannya poin peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dengan menggunakan media massa, radio, dan televisi. Hal ini bisa saja dilihat dari pelita atau pembangunan 5 tahun tahap pertama pemerintahan Orde Baru yang berlangsung dari 1 April 1969 hingga 31. Pemerintahan menetapkan suatu kebijakan yang membangun sistem komunikasi dengan satelit dokumen yang kemudian dikenal dengan SKDS Kepala Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Pada tahun 1972 dalam rangka kerja yang diindonesiakan menjadi PAMONG atau Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru. Dalam sistem ini dikembangkan dan digunakan bahan belajar untuk bahan belajar berupa modul cetakan untuk keperluan belajar mandiri, belajar kelompok dengan tutorial sebaya, dan penyalahgunaan narasumber yang ada di lingkungan. Pada tahun 1974, Direktorat Pendidikan mengembangkan paket pendidikan dasar bagi orang dewasa yang disebut dengan kejar paket A, yang kemudian disambung dengan paket B, paket C yang diartikan sebagai upaya mengerjakan ketertinggalan pada tahun 1978. Pemerintahan membentuk Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan TKP yang dilembagakan sebagai suatu unit langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu itu memberikan teknologi pendidikan.
memberikan pengarah pada Lokaria Nasional Teknologi Pendidikan di Yogyakarta. Pada tahun 1979, SMP terbuka dimulai dirintis yang dilakukan oleh Pusat TPKP yang dimasukkan sebagai suatu subsistem sekolah yang merupakan konsep teknologi pendidikan dengan wujud nyata. Penerapan konsep teknologi pendidikan dengan wujud nyata adalah dikembangkan oleh digunakannya bahan belajar mandiri berupa modul cetak yang ditunjang sumber belajar lain seperti siaran radio, kaset audio maupun video film bingkai. Pada jenjang perguruan tinggi, universitas terbuka yang dijadikan sebagai hal ini merupakan bentuk lain dari perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya dibentuklah Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. Teknologi pendidikan semakin menemukan momentum dimasukkan ke dalam GBHN 1993 pada bagian kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan. Pada poin 2 butir, teknologi dalam dunia pendidikan bisa berbentuk software berupa program pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran seperti papan tulis, gambar, dan model. Selanjutnya meningkatkan dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang disederhana seperti OHP, slide atau film. Semakin tinggi seperti penggunaan set dan untuk program belajar jarak jauh serta penggunaan komputer dalam bentuk komputer atau instructed learning yang memanfaatkan jaringan internet. Kronologi sejarah pendidikan jarak jauh dan e-learning. Suatu pola pendidikan saja di mana saja selama perjalanan karena karakteristiknya yang menuntut digunakannya teknologi. Telekomunikasi sebagai jembatan penghubung antar peserta belajar dan pengajar, maka sejarah perkembangannya juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi video yang sempat saya jelaskan tentang sejarah teknologi pendidikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warning, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kesalahan serta pengeditan video yang belum terlalu rapi.